Di sini Pak Andika akan mempresentasikan terlebih dahulu, baru kemudian nanti tanya jawab ya Pak ya. Jadi tiga-tiganya dipresentasikan dulu ya Pak. Atau mau Oke. 20 minutes from now nanti saya pakai timer. Jangan, nanti saya pakai bahasa Inggris nanti. Oke, baik kalau begitu kita mulai aja dulu. Dari yang pertama adalah menuju Andika. Healthy Lifestyle 4.5. Silakan Pak Andika. Ya, terima kasih Bu Mita yang jadi host acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara kali ini. Yo, ini sih awalnya karena mungkin postingan Instagram mungkin ya. Ramenya tuh setelah lagi sih? postingan Instagram yang ya mungkin teman-teman udah pada tahu lah. Jadi saya coba sharing, ini sharing aja ya. Sharing nggak bermaksud menggurui, nggak bermaksud ngajarin. Nanti kalau ada yang mau tanya, mau diskusi, nanti di habis presentasi. Ini tak kasih judul menuju healthy lifestyle 4.5. Ya biar aneh aja, biasanya kan 4.0 ini 4.5 karena beberapa yang di materi ini agak mendobrak apa yang biasanya dipelajari teman-teman selama ini. Mungkin kayak pengajaran ilmu medis konvensional ini agak sedikit didobrak, nggak seperti biasanya. Disclaimer dulu ya, jadi session ini sifatnya hanya edukasi, bukan untuk dijadikan sebuah guideline manajemen pasien. Kalau mau diikuti ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Yang jelas resiko yang timbul akibat mengikuti session ini tanggung sendiri, dijamin tidak ditanggung BPJS. Latar belakangnya awalnya sih karena setiap saya meriksa pasien, setiap saya menangani pasien, setiap jaga poli itu kok kenapa kok pasiennya itu datang terus gampangannya gitu, datang terus tidak pernah berhenti datang terapi lah. Ini ada nggak sih berhentinya? Gampangannya non communicable disease itu kejadiannya selalu bertambah setiap tahun. Ya, pasien-pasien penyakit kronik lah, misalnya hipertensi, diabetes, osteoartritis, stroke, ya semacamnya lah. Kemudian biaya pengobatannya besar karena butuh waktu yang lama. Sistem asuransi yang ada di negara kita yang katanya full health coverage, beberapa mengasumsikan, beberapa diasumsikan dinamikanya cenderung merugikan pasien. Dinamika ya dalam tanda kutip. Kemudian pola manajemen pasien yang kok cenderung sifatnya kuratif aja, jadi obat termasuk di rehab tuh bilangnya rehabilitatif tapi kecenderungannya tetap kuratif, kecenderungannya kuratif. Kayak misalnya pasien datang OA, kita program fisioterapi sampai 6 minggu, besoknya evaluasi lagi, fisioterapi lagi, itu sih menurut saya tetap hitungannya kuratif. Terus apakah mau sampai seumur hidup kayak gitu terus sampai mati gampangannya gitu. Terus quality of life-nya selama hidup itu kayak gimana? Jangan-jangan dia menikmati sampai dalam tanda kutip dijemput malaikat maut, nggak ada perbaikan gampangannya begitu. Terus manajemen kesehatan itu selalu dari hilir. Misalnya pasien simptomnya nyeri, diobati anti nyeri. Pasien tekanan darahnya tinggi, diobatin untuk nurunin tensinya. Gulanya tinggi, dikasih obat untuk nurunin gulanya. Terus hulunya gimana? Penyebab. Kenapa toh kok dia bisa kena hipertensi? Kenapa toh kok dia bisa kena diabetes? Kenapa toh kok dia bisa nyeri? Misalnya nyeri osteoartritis. Kenapa kita nggak pernah melihat sudut pandang yang seperti itu, gampangnya begitu. Semua berawal dari buku ini.
Gampangannya dulu saya 2011 daftar PPDS Rehab, ditolak karena alasan kesehatan. Nggak tahu kenapa, pokoknya semua syarat oke kecuali kesehatan. Akhirnya pokoknya saya harus nurunin berat badan. Gampangnya dulu pikirannya kayak gitu. Nah, di Toga Mas, toko buku langganan saya, ketemu namanya bukunya ini, Ultra Metabolisme, karangannya Mark Hyman, MD, seorang dokter. Seorang dokter yang di sini di buku ini, dia menggambarkan, menjelaskan semuanya beda dengan yang biasanya diterangkan oleh ya misalnya ahli nutrisi, ahli olahraga, kan makanya gitu. Dia menyebutkan tidak semua kalori itu sama. Jadi misalnya, misal ada sebuah makanan kalorinya misalnya sama 100. Apakah kalorinya sama 100? Enggak, beda. Dia ada fungsinya beda, gampangnya begitu. Nah, selama ini saya belajarnya enggak cuma dari dosen-dosen, gampangnya gitu. Malah cenderungnya otodidak. Jadi semua saya cari tahu sendiri. Jelas yang nomor 1 yang saya tahu adalah ini, namanya Hiromi Shinya. Dia seorang gastroenterologi, seorang bedah digestif di Jepang yang sudah meneliti mungkin ratusan ribu usus pasien di sana. Dan dia menyatakan kalau beberapa pasien di Jepang itu ususnya kotor sekali. Dan biasanya dia menyatakan kalau penyebabnya adalah beberapa karena makanan. Hampir semua bukunya Hiromi Shinya ini aku punya, dari yang keajaiban enzim, mukjizat awet muda, revolusi makanan, sampai macam-macam, sampai saya nggak hafal juga judulnya apa aja. Kemudian nomor 2 adalah Mark Hyman tadi, ini yang sebelah kirinya Dr. Hiromi Shinya. Dia seorang dokter di Amerika, dia mendirikan Cleveland Institute of Functional Medicine di sana. Jadi dia termasuk pelopor yang namanya functional medicine. Tentu aja di Indonesia nggak pernah lepas yang namanya Mas Aderai, di mana di sini dia motivasinya tentang menjaga kesehatan, membentuk tubuh, dan lain-lain. Dan tentu saja penggagas Smart People, Mas Om Deddy, yang secara waktu itu nerbitin yang namanya OCD, Obsessive Corbusier Diet, yang sebenarnya itu marketingnya dia sih sebenarnya. Marketingnya dia tentang intermittent fasting. Ini Joanna Soh, ini adalah seorang health influencer dari Malaysia. Beberapa videonya saya tonton di YouTube, termasuk segala bentuk latihan-latihannya, termasuk bentuk-bentuk diet dan lain-lain. Bawahnya Joanna Soh ini adalah Leslie Sanson. Leslie Sanson ini adalah penggagas olahraga berjalan di rumah. Main franchise-nya adalah walk at home. Jadi nggak usah olahraga yang berat-berat, olahraga cukup jalan yang dimodifikasi, ternyata sudah cukup 15 menit, setengah jam, tapi bisa dilakukan secara konsisten dan gerakannya tidak membosankan. Franchise-nya banyak, tapi di YouTube sudah banyak sekali videonya yang bisa kita tiru. Nah, ini kenapa 2 orang ini kok gambarnya paling besar? Jelas 2 orang inilah yang sebenarnya mungkin sangat mempengaruhi pola pikir untuk membuat materi ini. Walaupun sebenarnya yang mempengaruhi untuk pola pikir tetap paling pertama adalah Mark Hyman, karena dia yang membawa yang namanya functional medicine. Yang kiri ini adalah Jason Fung, dia seorang dokter spesialis penyakit dalam, seorang nefrologis yang dia dengan ahli dokter konvensional, tapi berani ngomong kalau diabetes itu bisa disembuhkan. Bukan penyakit irreversible, tapi penyakit yang reversible. Yang mengajarkan bagaimana puasa bisa mengobati diabetes. Nah, yang paling mempengaruhi semua pola materi saya yang jelas ya ini, Eric Berg. Dia Dr. Eric Berg, tapi sebenarnya dia adalah seorang chiropraktik, seorang dokter chiropraktik yang sudah praktek lama yang jelas.
dan fokusnya di menurunkan berat badan. Mungkin saya pernah nanya ini di WhatsApp, teman-teman pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Kecemasan, habis makan capek, perutnya gemuk, lelah yang sangat hebat, kepingin makan terus-terusan padahal sudah makan kenyang, masih ingin makan lagi, ini hampir sama, udah makan tapi kok kayaknya masih pengen makan apa gitu, belum rasa kenyang. Kemudian rasa pikun, susah mikir, tulalit, macam-macam. Gangguan pipis atau misalnya mudinya terlalu berlebihan namanya gitu. Saya yakin teman-teman pasti sudah pernah ngalamin ini semua. Dan ini sebenarnya hanya simptom yang saya selalu mengatakan ini adalah kondisi antara kalau sama pasien. Kenapa kok kondisi antara? Karena dibilang sehat itu nggak bisa, tapi kalau dinyatakan sebagai penyakit, kok belum ada misalnya ICD-10-nya. Kira-kira apa toh yang menghubungkan semuanya? Sebelum saya jawab apa yang menghubungkan semuanya, mungkin teman-teman harus yang mungkin baru pertama kali tahu ini, ada yang namanya functional medicine approach. Functional medicine ini bukan berarti kok kayak kita uji fungsi dan lain-lain, bukan. Ini basic ilmunya adalah natural medicine, naturopati. Di Amerika itu mereka juga dokter, seorang physician, seorang klinisi, cuman pendekatannya secara pengobatan natural. Dia melihat ada yang namanya simptom, ada yang namanya root cause. Jadi mengobati sebuah penyakit itu tidak hanya berdasarkan simptom, tapi dari root cause-nya. Kira-kira ada nggak sih ketidakseimbangan imunitas, gangguan struktur, gangguan inflamatorik, racun dari luar, gangguan pencernaan, gangguan mitokondria atau energi, tentu saja hormonal imbalance. Hampir sama sebenarnya, ini cuma gambar aja. Jadi di sini saya baru mikir, itu tadi, penyakit itu biasanya kita lihat hilirnya. Dari sini saya belajar, penyakit itu ternyata ada hulunya. Dan itu yang harusnya ditangani dulu. Jadi pasien itu datang ke kita, sembuh, ya sudah, nanti dia mungkin jelasin ke teman-temannya. Jadi take over-nya banyak. Bukan kok kita tuh pasiennya banyak, tapi itu aja terus gampangnya. Itu kayaknya nggak sembuh-sembuh. Tapi pasien datang sembuh, dia nularkan ke temannya, datang pasien baru. Kalau saya pendapat untuk menata laksana pasien yang idealisme saya seperti itu. Bukan berarti kok pasiennya kok disimpan terus gampangnya begitu. Nah, ini yang menghubungkan semua gejala tadi. Semua pasti berakhir dengan yang namanya insulin resisten. Entah tadi kecemasan atau depresi, perut gemuk, kemudian gangguan mood, kualitas hidup, sering merasa lapar, kemudian tumpuan lemak, dan ngantuk setelah makan. Pasti selalu mengarahkannya ke sini, insulin resistance. Nah, ini apa sih sebenarnya insulin resistance? Kalau mau teman-teman mau lihat, ini ada linknya, bisa dibuka di YouTube. Ini channelnya Eric Berg. Jadi, insulin sendiri itu kan sebuah hormon. Jadi, hormon di mana diproduksi oleh pankreas. Ketika ada makanan di tubuh, di darah, setelah diserap oleh pencernaan, dia kan harus dimasukkan ke sel. Ketika dimasukkan ke sel, dia harus membutuhkan yang namanya insulin. Insulin ini berfungsi sebagai kunci. Secara klasik dijelaskan seperti itu. Insulin kebuka, glukosa bisa masuk ke dalam sel. Dari di sini diharapkan glukosa ini akan diolah sebagai energi. Jadi setelah glukosa masuk, akhirnya insulin memberikan informasi ke pankreas kalau oke, sudah cukup. Akhirnya pankreas tidak mengirim insulin lagi. Secara normal seperti itu. Tapi ternyata kadang kita makan nggak aturan, apa aja dimakan. Akhirnya sampai gulanya itu berlebihan. Padahal cadangan simpanan gula itu nanti kalau sudah tidak dipakai di sel, dia akan disimpan di otot dan di liver atau di hepar. Jumlahnya adalah 1.700 kalori. Akhirnya kalau apapun yang kita makan ternyata berlebihan, dia akan disimpan sebagai lemak. Karena cadangan lemak itu cukup besar. Hampir 70.000 kalori di dalam tubuh. Nah, insulin resisten itu terjadi ketika kita makan gula terlalu banyak,
akhirnya pankreas akan memproduksi insulin terlalu yang banyak sekali, sampai 5-7 kali peningkatannya. Biasanya kita sebut sebagai insulin spike. Akhirnya reseptor insulin di sel dia menjadi jenuh. Dia kok insulin datang terus. Nah, dia memberitahukan ke pankreas, ternyata info yang didengar pankreas itu tidak sampai. Akhirnya pankreas tidak mematikan fungsinya untuk mengeluarkan insulin. Jadi insulin dikirim terus. Akhirnya selnya rusak dan akhirnya terjadi resistensi insulin. Terus kelebihannya kemana? Glukosa tidak akan bisa masuk. Akhirnya dia akan disimpan dalam cadangan lemak. Biasanya pertama sih memang di liver, tapi kalau kebanyakan dia juga akan jadi fatty liver. Kalau akhirnya disimpan ke lemak, bisa secara subkutan, bisa secara yang lemak di organ itu loh. Akhirnya kelebihan gula itu akan menimbulkan gejala kecapean, pengen makan terus, pipis berlebihan dan kepikunan namanya begitu. Itu insulin resisten. Tapi ternyata fungsi insulin itu tidak hanya untuk memasukkan glukosa dalam sel, tapi ternyata potasium dan protein, amino asid. Beberapa protein, beberapa potasium juga membutuhkan insulin sebagai kunci untuk bisa masuk dalam sel. Akhirnya ketika terjadi insulin resisten, potasium sama protein tidak bisa masuk. Akhirnya sel mengalami yang namanya protein lemah sama potasium rendah. Gejalanya seperti ini, lemah otot, kolagen tubuh hilang, akhirnya kulit menjadi proteksinya kurang, tidak bisa membentuk tubuh otot, dan masalah-masalah di persendian biasanya. Kalau potasium rendah biasanya lemah hebat, natrium dalam sel ketinggian, akhirnya jadi aritmia, gangguan tidur, kram otot, konstipasi, dan mungkin bisa terjadi gagal ginjal. Ini cara sederhana mungkin menerjemahkan insulin resisten. Kita makan makanan, ada insulin, selnya nggak bisa nggak bisa diterima, akhirnya gula disimpan sebagai lemak, akhirnya capek itu butuh pengen makan, terus akhirnya kayak lingkaran setan. Beberapa makanan itu sebenarnya yang kita makan itu sebenarnya bukan hanya gula, karena gula itu sebenarnya bahan baku yang mahal. Akhirnya produsen makanan beralih yang namanya fruktos. Ini murah sekali. Apalagi kalau pakainya fruktos dari jagung, gula jagung. Ini yang akhirnya membentuk insulin resisten juga. Efeknya macam-macam. Bisa gangguan fatty liver non-alkoholik, obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Ini yang lain juga hampir sama sebenarnya, ini cuma bentuk detailnya aja. Ternyata bahaya dari hiperinsulin macam-macam, nggak cuma obesitas, ternyata nanti juga mempengaruhi di neuropsikiatrik, gastrointestinal, endokrin, kanker, sirkulatorik, skeletal, dan ini yang paling besar, inflamasi. Nah, kenapa kok aku bilang obesitas? Ya, satu, karena memang aku ngalami sendiri. Dua, ternyata pasien-pasienku yang datang paling banyak disertai juga dengan obesitas. Jadi osteoartritis dengan obesitas, LBP dengan obesitas, macam-macam. Nah, karena memang pada dasarnya obesitas itu mempengaruhi banyak sistem tubuh. Tekanan darah, fatty liver, risiko terjadi stroke, diabetes, gangguan kehamilan, gagal ginjal, sleep apnea, osteoartritis, penyakit jantung, dan risiko terjadi kanker. Nah, ini yang paling ngetren zaman sekarang, karena kan sekarang pandemi. Nah, pasien dengan obesitas harus enggak sih takut dengan COVID-19, ini tulisan dari Polandia. Nah, di Cina akhirnya sudah ada terbit jurnal yang mengatakan kalau obesitas dan diabetes sebagai faktor risiko tinggi untuk kena COVID yang berat di Cina. Kemudian di New York ada publikasi juga obesitas berhubungan dengan keluaran yang buruk pada penyakit COVID-19. Ini baru keluarannya aja. Ternyata di Perancis ngeluarin publikasi juga. Ternyata obesitas ini kejadian pemakaian ventilator juga tinggi apabila terkena COVID-19.
Dan ini yang jurnal yang paling tertinggi kemungkinan dia sudah sistematik review dan meta-analisis. Obesitas memperburuk COVID-19. Nah, jadi harusnya kita sudah takut kalau misalnya dengan obesitas. Lalu di Indonesia bagaimana? Di Indonesia untuk karakteristik pasien COVID-19 sampai saat ini belum ada publikasi resmi. Sumber yang paling mudah diakses ya data-data foto nakes yang meninggal akibat COVID-19 yang dirilis oleh ID. Namun ini memang level validitasnya rendah. Dan beberapa kalau saya analisis, sebagian besarnya obesitas. Untuk teorinya sendiri, kalau klasik atau konvensional, ya obesitas itu karena kalori yang masuk pasti lebih banyak daripada kalori keluar. Cuman kalau saya memiliki persepsi kalau obesitas itulah sesuatu patologis pada sistem metabolisme, memicu ketidakseimbangan komunikasi sel, terutama ketidakseimbangan hormon. Ada yang namanya hormon pemicu pembakaran lemak seperti tiroid, testosteron, atau growth hormone, prekursornya testosteron, adrenalin, dan glukagon. Ada lagi yang namanya hormon pemicu penyimpanan lemak. Itu insulin, kortisol, estrogen. Dan insulin dan kortisol ini sifatnya dominan. Dia sifatnya lebih dominan daripada hormon-hormon yang lain. Ada lagi kaitannya dengan obesitas adalah leptin dan grelin. Leptin itu hormon yang memicu rasa kenyang, grelin itu yang memberikan informasi kalau kita butuh energi atau memang disebut hormon lapar. Obesitas sendiri banyak yang bilang ya udah penumpukan lemak aja gampangnya gitu. Tapi ternyata setelah saya analisis atau belajar dari guru-guru dalam tanda kutip saya tadi, ternyata bisa dibagi menjadi 4. Ada yang terbaru 5 sebenarnya, tapi itu masih sulit untuk dibedakan. Dan ini bukan kausatif ya. Jadi misalnya adrenal type ya seperti ini, ovary type seperti ini, liver type seperti ini. Enggak, ini lebih ke dominasi. Mana yang lebih dominan. Jadi ada orang yang tipenya tipe adrenal. Ini yang paling banyak. Jadi karena gemuk, karena stres. Biasanya orangnya cemas, gampang stresan, depresi, gangguan tidur. Kemudian yang berikutnya adalah liver type. Ini biasanya terjadi kerusakan di hepar, fatty liver. Bentuknya seperti orang asites, jadi pot belly, gantung kayak gini. Biasanya ngerasain sebah, ada rasa nyeri pada bahu kanan. Kemudian ada yang ovary type, ini biasanya pada perempuan dan mungkin biasanya memiliki yang namanya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Dia gemuk, timbunan lemaknya berada di bagian bawah, seperti pir, di pantat, paha, seperti itu. Kemudian ada thyroid type ini sebenarnya sekunder akibat gangguan liver, jadi dia gemuknya merata. Mungkin teman-teman yang ikut dulu pertama mungkin udah tahu ya, jadinya dia gemuknya merata. Kalau ini gemuknya sekitar perut, dan tapi dia tidak keras dan gelambir gampangnya gitu. Kayak orang Addison disease kalau teman-teman baca di buku anatomi hormon. Terus ini ada tambahan misalnya orang-orang dengan gemuk yang dominan tipe adrenal biasanya ini tadi biasa saya bilang kan menggelambir di perut, mengakumulasi di sekitar perut tengah, susah stres, dan biasanya dia kalau craving sesuatu yang sifatnya asin. Kadang ada gangguan tidur, edem di sekitar kaki, tangan, ada kalsium deposit, tapi ini jarang, low oxygen tisu, dan terutama adalah nyeri dan inflamasi. Kalau mau dicontoh, saya adalah seorang dengan adrenal body type. Saya dulu memang atau sampai sekarang masih pengennya yang asin-asin, tangan dan kaki kalau saya perhatikan memang sedikit udem. Kemudian liver related symptom ini biasanya pada peminum alkoholik. Dia bentuk gemuknya seperti pot belly, dia di perut tapi keras, kayak orang asites. Biasanya gejalanya bloating dan konstipasi, terutamanya. Craving-nya sifatnya makanan yang gurih-gurih, kayak kentang goreng, kayak ayam Kentucky, gitu. Sering sendawa,
Kemudian biasanya dia nyeri di sekitar bahu kanan. Beberapa pasien saya iseng melakukan pemeriksaan, jadi keluhannya adalah nyeri leher menjalar ke tangan. Saya pencet di sekitar kuadran kanannya ini, dan ternyata ada semacam jump sign ketika saya menekan di area ini. Jadi saya menyimpulkan mungkin dia memang ada spondylosis cervicalis, mungkin ada penipisan diskus, tapi ternyata kemungkinan besar adalah dia mengalami yang namanya inflamasi resisten, inflamasi akibat insulin resisten. Dan ternyata setelah saya lacak, ternyata benar, pola makannya nggak benar. Pola makannya jarang makan sayur, insomnia, kadang siang dia ngantukan, makanya begitu. Kemudian yang ovary related symptom, mungkin tadi saya sudah jelasin, dia penumpukannya di sekitar bagian bawah, bokong, paha. Biasanya ada gangguan menstruasi. Kalau craving-nya biasanya manis-manis. Perempuan kan senengannya makanan yang manis-manis, coklat, tart, semuanya gitu. Kemudian karena memang di sini lebih besar, daya tekanannya di situ lebih besar, biasanya LBP. Nah, ini maaf gambarnya kurang jelas, soalnya browsingnya nggak terlalu jelas. Ini thyroid related symptom, ini sebenarnya sekunder akibat gangguan liver. Jadi dia hormon tiroidnya itu tidak bisa dikonversi menjadi T3 bentuk aktifnya. T3 kan bentuk aktifnya diubah di liver. Jadi T4 tidak bisa diubah jadi T3. Biasanya ada masalah seperti itu. Macam-macam, cuman ini memang tidak terlalu spesifik. Biasanya intinya persebaran lipidnya atau persebaran lemaknya di seluruh tubuh. Nah, terus solusinya gimana? Bagaimana cara menurunkan berat badan? Nah, yang harus diketahui oleh pasien atau klien dengan obesitas, jangan berpatokan untuk menurunkan berat badan, karena pada dasarnya adalah dia mengalami yang namanya patologi sistem fungsi-fungsi tubuh, fungsi-fungsi hormon. Jadi, ya kita harus sehat dulu, namanya gitu. Bukan menurunkan berat badan untuk jadi sehat, tapi sehat dulu untuk menurunkan berat badan. Jadi yang penting sehat, nanti turun atau bodi bagus itu bonus. Nah, itu kemungkinan bercandaan yang benar, namanya gitu. Karena kita harus benerin dulu nih fungsi-fungsi hormon yang sebelumnya tadi. Karena kalau hormon-hormonnya tadi nggak dibenerin dulu, jangan harap turun berat badan. Mau diet restriksi kalori sebesar apapun, kalau fungsi-fungsi hormonnya masih nggak beres, ya dia nggak akan turun berat badannya, namanya begitu. Nah, disinilah saya memperkenalkan yang namanya metode intermittent fasting dan diet ketogenik sehat. Bedanya apa dengan yang lain? Bedanya dengan yang puasa atau mungkin yang ngaku-ngaku diet keto dengan DBM. Jadi memang diet keto sendiri mazhabnya banyak, komunitasnya banyak. Ada yang kalau di Indonesia itu di Facebooknya itu yang paling besar itu adalah KFLS, Ketofastosis Lifestyle. Di situ ada senior-senior kita juga, Dr. Siti Chandra, Dr. Kobal Sangaji, Dr. Nini, semuanya menggunakan metode KFLS. Atau nggak tahu saya benar-benar detailnya seperti apa, tapi mereka adalah, kalau Dr. Siti Chandra dengan Dr. Kobal adalah co-founder dari KFLS. Walaupun sebenarnya foundernya adalah seorang lulusan teknik informatika. Nah, jadi yang harus kita upayakan adalah mereversing adalah insulin resisten. Jadi yang dikalahkan adalah insulin resistensinya ini. Jadi untuk sehat, ya insulin resistensinya ini yang harus ditangani. Caranya gimana? Nomor 1, eliminasi gula dalam pola makan. Karena gula ini yang membuat jadi selnya, reseptor sel insulin itu menjadi rusak. Timbul insulin spiking, terus timbul gejala yang macam-macam tadi. Eliminasi hidden sugar dalam pola makan. Ini apa? Karbo yang sifatnya tepung. Bahasa Inggrisnya starch. Ya, kayak kalau gampangnya ya biskuit, roti, bakmi, kerupuk, keripik, makanya gitu. Kemudian produk gandum, misalnya oat atau ya roti, makanya gitu. Biji-bijian, beberapa biji-bijian. Buah-buahan, beberapa buah-buahan ini sebenarnya bukan pantangan murni, tapi beberapa masih boleh, tapi
daripada kebanyakan, mending lebih baik tidak usah sekalian. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Beberapa biji-bijian seperti mungkin tempe, bukan nggak boleh sih sebenarnya, karena tempe yang ada di negara kita itu kan kedelainya beberapa GMO. Kalau GMO, biasanya dia akan dimetabolisir langsung di liver dan akhirnya menimbulkan kerja yang berat dari liver. Akhirnya terjadi yang namanya fatty liver tadi, namanya begitu. Kemudian eliminasi kombinasi gula atau karbo refinasi, misalnya nasi lauknya Indomie lah, gampangnya begitu. Dan protein. Karena apa? Karena di kombinasi ini dia akan spike insulin sampai 200%. Kalau insulinnya naik sampai 200%, berarti risiko terjadi inflamasi bisa sampai 200%. Jadi membuat sumbatan dan macam-macam seperti itu. Eliminasi beberapa pemanis non gula. Ini maksudnya adalah kayak misalnya teman-teman stop gula diganti dengan, mohon maaf menyebut merek ya, Tropicana Slim namanya gitu, atau diabetasol. Kenapa kok itu nggak boleh? Nanti di slide berikutnya saya jelasin. Gunakan protein yang cocok, yang sifatnya tinggi kandungan lemak, bukan yang protein yang lemaknya sedikit, misalnya dada ayam, atau mungkin daging sapi yang lemaknya benar-benar dihilangin semua, kemana gitu. Kemudian ya jangan makan terlalu sering, karena ini pasti akan menimbulkan insulin spiking tadi. Jadi stop nyemil-nyemil. Nah, untuk intermittent fasting ini sudah beberapa banyak penelitian, karena pada dasarnya hampir semua dari zaman mungkin dari Nabi Adam, yang Muslim ya ini ya, Nabi Adam sampai Muhammad, umatnya semuanya berpuasa. Teman-teman Nasrani ada puasanya, pantang dan puasa. Teman-teman yang Buddha itu jelas ada ajaran puasanya. Hindu juga ada puasanya. Apalagi Islam. Islam pasti tuntunan untuk puasanya lebih banyak, gampangnya begitu. Nah, kenapa toh kok kita harus puasa? Puasa ini dalam artian tidak makan ya. Jadi ketika tidak puasa selama 12 jam, growth hormon itu akan keluar pelan-pelan secara pulsatil. Nah, kalau growth hormon keluar berarti karena ini adalah sebuah hormon yang membakar lemak, ya pasti beberapa lemak itu akan digunakan sebagai energi. Ketika sudah 18 jam berpuasa, terjadilah yang namanya autofagi. Ini age maksudnya bukan umur ya. Ini adalah semacam oksidan atau semacam yang merusak sel, namanya gitu. Jadi membuat protein-protein yang lama rusak ini dimakan oleh semacam sel autofagosom yang akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh, gampangnya gitu. Jadi autofagi ini bukan sesuatu proses yang jelek ya, ini sesuatu yang positif sebenarnya. Disinyalir kanker-kanker itu bisa sembuh akibat proses autofagi. Lalu kalau ada yang puasa sampai 24 jam gimana? Jadi simpanan glikogen, simpanan lemak dalam liver akan habis. Jadi fatty liver akan berkurang risikonya. Inflamasi berkurang, ada perbaikan usus, kesehatan jantung, produksi BDNF meningkat. Ini yang membuat regenerasi sel-sel saraf di otak, namanya begitu. Lalu sampai ketika 48 jam ini antioksidan dalam tubuh terproduksi. Akhirnya produksi stem cell keluar, menurunkan risiko kanker, peningkatan fungsi mitokondria. Sampai ada penelitian yang meneliti 72 jam puasa. Ternyata sistem imun kita terrestart, terreverse. Jadi yang rusak akan dimulai lagi seperti zaman masih muda. Nah, ketika puasa sebaiknya ditambah yang namanya exercise. Jadi fungsi-fungsinya bisa lebih bagus lagi. Jadi fungsi fisiologisnya, homeostasisnya diperkaya lagi, namanya gitu. Nah, kenapa kita kalau menurunkan berat badan harus ketosis? Ketosis itu apa? Ketosis adalah penggunaan keton sebagai energi. Sumbernya dari mana? Dari lemak. Dari lemak dalam tubuh, namanya keton. Tapi ini bukan ketoasid, beda dengan ketoasidosis. Ketoasidosis itu keton tambah asid, makanya jadi ketoasidosis, itu yang merusak tubuh. Tapi keton
adalah sumber tenaga yang dikeluarkan dari lemak. Ini sumber tenaga energi positif, lebih bersih. Kalau gula itu kan harus diproses lagi lewat insulin lah apa, nanti terproduksi menjadi hasil gliserol, trigliserid. Nah, kalau lemak dia sudah langsung ketika diproduksi dia langsung bisa dipakai sebagai energi. Akhirnya penurunan berat badan akan berkurang karena lemak dipakai semua sebagai energi. Bonusnya apa? Ternyata setelah ketosis, craving itu hilang. Pengen nyemil itu hilang. Perasaan pengen makan lebih banyak hilang. Memorinya jadi lebih bagus. Proteksi kardiovaskular lebih bagus. Gula darah jadi normal. Mood lebih baik. Kolesterol membaik. Energi bisa meluap-luap. Kulitnya bisa menjadi lebih bersih. Inflamasinya berkurang jauh. Tidurnya apalagi ini benar-benar improve sekali ketika saya melakukan ini gampangannya itu. Biasanya kebangun-bangun sampai 2 kali, mimpi-mimpi buruk, dan sekarang kalau ketika jadi ketosis tidurnya bisa jadi lebih nyenyak. Terus caranya gimana? Nah, pola makannya kalau ikut yang KFLS itu ada yang fase induksi, fase konsolidasi, macam-macam. Mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri di Facebook-nya. Sebenarnya mengurangi makan, jadi kita mengurangi makan. Tapi untuk sebagai latihan, tetap kita kasih 3 kali makan. Intermittent fastingnya di mana? Di antara misalnya ini makan pertama, kemudian makan kedua, ini makan ketiga. Di antara inilah kita berusaha ini terjadi fat burning, terjadi ketosis. Ini untuk latihan. Mungkin karena mindsetnya sudah makan 3 kali sehari, gampangnya gitu. Tapi kita berusaha eating window atau jendela makannya itu selama 8 jam. Nah, ini kalau sudah terbiasa, akhirnya nanti akan beralih ke 2 kali makan. Misalnya eating window-nya dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Akhirnya waktu intermitnya jadi lebih lama. Kalau nanti bisa lebih, ini sudah terbiasa, akan ada yang namanya nanti ya di slide sebelumnya, slide yang nanti ya. Pola makannya bentuknya seperti apa? Pola makannya ini 75% lemak, proteinnya sekitar 20%, carb-nya rendah sekitar 5%. Biasanya ini 5% ini saya anggap adalah bumbu-bumbu masak, misalnya bumbu lah gampangannya, atau sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu banyak, tapi dihitungnya tetap cuma 5%. Nah, ini contoh bentuk pola makannya. Ini yang 3 kali makan, dari yang pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Ini bukan kentang ya, ini kembang kol yang diolah sehingga membentuk seperti mashed potato, tapi ini adalah kembang kol. Nah, ini untuk yang contoh untuk makan 2 kali, makan pertama ini, makan keduanya seperti ini. Ini cuma contoh, tapi variasinya bisa dibikin sendirilah gampangannya begitu. Kalau mengenai yang jam pola makan tadi sih, biasanya kalau saya ngajari pasien itu jam 8 stop makan, jam 8 malam stop makan, sampai besoknya mulai makan lagi jam 12 siang. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, kalau sudah terbiasa makan 2 kali, usahakan pernah makan sekali sehari, atau biasanya omat. Kalau teman-teman yang tahu status WA aku, kalau aku ngomong omat itu pasti saya cuma makan 1 kali sehari. Artinya 1 meal a day. Kenapa toh kok 1 meal a day itu bagus? Ini banyak banget lah gampangannya begitu. Manfaatnya banyak. Cuman saran aku, karena ini berisiko malnutrisi, ini melakukannya tidak setiap hari, paling 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali, gampangannya gitu. Paling sebenarnya kenapa omat nomor 5 sebenarnya, 4 sama 5 sebenarnya yang aku cari. Autofagi yang masif. Jadi kok sel-sel yang rusak, protein-protein yang rusak yang akan memicu terjadinya kanker itu bisa dibuang, gampangannya begitu. Nah, autofagi itu apa toh? Kok dari tadi aku ngomong autofagi. Jadi ini yang penemunya saya lupa namanya, dari Jepang, dia sampai mendapatkan hadiah Nobel karena menemukan autofagi. Jadi di tubuh itu ternyata ada sel yang namanya autofagosom. Dia fungsinya, dia memiliki lisosom yang spesifik
tapi saya nggak tahu spesifik benar apa enggak, tapi dia memang bekerja untuk mencari protein-protein yang rusak. Protein yang rusak itu akhirnya dia makan, dia selubungi, akhirnya terbentuk yang namanya autofagosom. Ini yang nanti akhirnya dibuang, entah dibuangnya lewat feses, dibuang lewat urin, dibuang lewat pernapasan. Itu pinter-pinternya tubuh, karena tubuh itu kalau pendapat saya mekanismenya sudah terancang dengan baik, bahkan kompensasinya itu luar biasa. Makanya kalau kompensasinya itu sampai jenuh, nah itu baru muncul gejala-gejala klinis biasanya. Nah, ini yang mau saya sharing, yang tadi mungkin saya bilang ini akan mendobrak dengan teori-teori kedokteran konvensional. Jadi kan makannya akan banyak lemak. Pasti pada mikir, apa enggak kolesterol? Kolesterol kan nanti bikin macam-macam lah, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Tapi ternyata faktanya, hampir seluruh kolesterol dalam tubuh itu tidak berasal dari diet, tapi tubuh itu bikin sendiri. Jadi semua sel dalam tubuh itu bisa buat kolesterol, bahkan perharinya bisa sampai 3.000 mg diproduksi. Kemudian separuh membran sel itu terbuat dari kolesterol. Sebenarnya bukan kolesterol, tapi lipoprotein sebenarnya. Sebuah membran yang tersusun atas lipid dan protein. Tujuannya terus apa sebenarnya kolesterol? Karena dia berada di membran sel, berarti membantu sifat permeabilitas sel, melindungi sel melawan mikroba patogen, dibutuhkan dalam pembuatan garam empedu, prekursor lemak yang nanti fungsinya untuk melarutkan vitamin yang larut lemak, A, D, E, K. Vitamin K ada dibutuhkan pula dalam pembuatan hormon seksual, membantu kerja imun, dibutuhkan dalam melawan efek buruk toksin bakterial. Itu fungsi-fungsinya, tujuan kenapa oleh beberapa ya, ini sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian ketika kita makan lebih banyak kolesterol, tubuh akan memproduksi lebih sedikit. Nah, kalau memproduksi lebih sedikit berarti kebutuhan energi akan lebih rendah. Fungsinya kebutuhan energi bisa dipindah untuk fungsi-fungsi yang lain, misalnya membuat sel imun, membuat sel darah, dan lain-lain. Kemudian ketika terjadi inflamasi atau luka mikro dalam pembuluh darah, kolesterol ini akan menambal, dia bekerja seperti korban atau pemadam kebakaran kalau ada misalnya kebakaran hutan, gampangnya begitu. Dia akan memadamkan luka atau kebakaran yang muncul, gampangnya begitu. Tapi memang ketika inflamasi berulang, tambalan di vaskuler itu akan tambah besar. Nah, ini yang kemudian dianggap memicu pembentukan sumbatan atau klot. Ini yang dianggap jeleknya, maksudnya kenapa kok kolesterol itu berbahaya. Nah, makanya yang ditangani seharusnya adalah meniadakan inflamasinya. Inflamasi ini yang harus ditiadakan, bukan kok kita malah merendahkan meniadakan kolesterolnya. Nih. Nah, terus kalau rendah kolesterol gimana? Ternyata kolesterol terlalu rendah, malah efeknya jelek. Ada depresi, beberapa kanker, stroke. Karena beberapa ada pasien ketika saya lihat hasil labnya, ternyata kolesterolnya rendah, tidak tinggi, ya, makanya begitu. Kemudian aortic diseksi, jadi kalau luka tadi dibiarkan terlalu ada inflamasinya akan ada terus, misalnya terjadi di aorta, dia akan muncul terjadi diseksi. Kemudian karena kurang kolesterol, rasa puasnya kurang, terjadilah percobaan bunuh diri. Ada lagi gangguan memori jangka pendek, rentan infeksi, meningkatkan risiko AIDS, meningkatkan risiko alergi dan asma. Ini misalnya karena membran selnya kurang kuat. Kalau membran selnya kurang kuat, dia akan bisa ditembus oleh macam-macam mikroba, termasuk mungkin SARS-CoV-2 yang akhirnya bisa menimbulkan COVID-19. Makanya kenapa kok beberapa sumber mengatakan konsumsi vitamin E, konsumsi VCO untuk membantu pembuatan membran sel, karena membran sel itu dibentuk dengan kolesterol dan vitamin E. Kemudian ada yang namanya LDL. LDL itu adalah sebuah lipoprotein pengangkut kolesterol dan triglycerides dari liver ke vaskular dan sel. Makanya kenapa kok dia dianggap jahat? Karena dia mengantarkan kolesterol dari liver ke sel yang kemungkinan akan membentuk sumbatan atau clot.
Ada yang HDL ini kebalikannya, dia yang mengembalikan sejumlah kolesterol yang tadi sudah dipakai untuk melawan, misalnya melawan inflamasi, kembali ke liver. Sedangkan trigliserid ini adalah hasil produksi metabolisme karbo. Dari LDL sendiri ada yang namanya tipe A dan tipe B. Ini normal nih, nggak ngapa-ngapain, ini tidak terlibat dalam kerusakan sel, jadi cuma ada aja gampangnya gitu. Yang bahaya adalah, yang dianggap bahaya maksudku, itu tipe B karena dia yang semacam menjadi pemadam kebakaran tadi. Misal kalau trigliserid tinggi, HDL rendah, akan lebih banyak tipe B. Trigliserid rendah, HDL-nya tinggi, ternyata lebih banyak tipe A. Makanya kalau ngelihat kadar kolesterol ke pasien, yang saya lihat pertama adalah trigliserid, bukan kolesterol total. Karena kolesterol total adalah penjumlahan dari semua kolesterol yang ada di dalam tubuh, entah itu LDL, HDL, trigliserid, kilomikron, macam-macam. Itu teman-teman PK yang lebih paham. Ketika kita konsumsi lemak, ternyata yang muncul adalah lebih banyak LDL tipe A yang normal. Ketika konsumsi karbo, yang lebih banyak adalah tipe B, yang akhirnya membentuk clot. Diet rendah karbo, yang nutrisinya lengkap, tinggi, vitamin mineralnya lengkap, dapat mengubah LDL yang tipe B akan menjadi yang tipe A. Nah, itu beberapa mitos atau fakta jeleknya kolesterol. Nah, ketika teman-teman akan menjalankan yang namanya intermittent fasting atau ketosis atau diet keto sehat, pasti tetap akan terjadi yang namanya adaptasi keto. Banyak yang bilang namanya keto flu karena menyerupai orang flu. Di grup KFLS menyebutnya adalah healing crisis. Jadi sebenarnya adalah proses penyembuhan. Proses kembali ke ini adalah proses kembali ke homeostasis atau kembali ke fisiologis. Lamanya variasi tergantung kondisi tubuh. Kalau tubuhnya rusak, ya berarti adaptasi ketonya lebih panjang. Bisa sampai 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau tubuhnya pada dasarnya bagus, 3 hari aja, atau mungkin cuma 1 hari, nggak bisa. Namanya gitu. Makanya kenapa kok saya sudah 1 bulan nih, keto, gampang. Udah 1 bulan nih intermittent fasting kok nggak ada hasilnya. Tuh, tunggu dulu bos. Ternyata siapa tahu masih adaptasi keto. Fisiologisnya belum dapat, ketosisnya belum terjadi, namanya gitu. Gejalanya apa? Gejalanya biasanya menyerupai orang flu. Lemes, kram, pusing, bentol atau kulitnya merah-merah, sembelit, nafas bau, batuk, pilek, macam-macam. Tapi biasanya dia akan sembuh kalau kita melakukan beberapa ini, misalnya minum banyak air, menambahkan elektrolit atau garam dalam diet, tambah asupan vitamin atau mineral alami, exercise, olahraga, dan lain-lain. Nah, untuk exercise-nya bagaimana? Apakah wajib exercise? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya. Exercise itu hanya memboosting sifatnya. Dia mempercepat proses fisiologisnya tadi. Karena kalau dari definisi aslinya ya sebenarnya aktivitas fisik mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi semua aktivitas secara konvensional sehingga terjadi peningkatan kalori, namanya begitu. Kalau exercise atau latihan fisik, dari aktivitas fisik ini terencana, terstruktur, repetitif, dan ada tujuannya untuk meningkatkan serta memelihara kebugaran fisik. Bedanya apa? Bedanya ini memang ada tujuannya untuk memperbaiki fungsi fisiologis. Kalau ini, gampangannya misalnya nyapu pasti aktivitas fisik. Peningkatan kalori, iya. Tapi apakah memperbaiki fisiologis? Belum tentu. Namanya begitu. Nah, ketika exercise terjadi metabolisme energi untuk menghasilkan produksi ATP yang akan nanti dipakai sebagai pengganti sumber energi. Sumbernya ada dari kreatin fosfat, ini cepat banget, nggak sampai 5 menit, biasanya 2 menit udah langsung habis. Kemudian glikolisis, ini proses pembongkaran gula, pemakaian gula untuk jadi energi yang akan nanti dilanjutkan dari siklus Krebs yang ada siklus asam sitrat di situ yang akhirnya menghasilkan banyak ATP, dan yang terakhir adalah fosforilisasi oksidatif atau oksidasi lemak. Cara mengetahuinya gimana? Ketika sebuah aktivitas atau exercise
Kalau masih dominan pemakaian energi gula, menit pertama 70% gula yang terbakar, lemak hanya 30%. Jadi pemakaian energi itu enggak saklek ketika gula semua, enggak. Sebenarnya pembakaran lemak sudah ada. Penggunaan lemak sebagai energi sudah ada. Tinggal presentasinya atau dominansinya yang beda-beda. Nah, ini bisa dilihat setelah 3 menit ke 30, kira-kira jumlah gula yang ada dalam tubuh tinggal 5%. Jumlah lemak yang digunakan sebagai energi sudah 95%. Makanya kenapa kok kita kalau menyarankan olahraga itu juga sebaiknya 30 menit. Karena mulai terjadi ketosis, gampangnya begitu. Latihan sendiri, kalau mengikuti ilmu sirkadian, atau saya belajarnya ini dari bukunya Sachinanda Panda, seorang biologis, judulnya Circadian Code, ada yang namanya jam piket tubuh lah. Untuk exercise itu ada jam piket tubuhnya. Pagi hari memang terbaik untuk olahraga dengan tipe aerobik. Kenapa? Karena kortisol lagi tinggi di situ. Kalau dipaksa untuk latihan beban, kortisolnya makin banyak, makin stres. Bukan malah mengurangi berat badan, malah nambah nanti beratnya setiap dia makan. Nah, untuk sore hari terbaik untuk olahraga yang tipe anaerobik, karena ketika sore hari itu adalah waktu performa otot tertinggi. Malam hari sebaiknya memang tidak berolahraga, karena ini adalah dominan parasimpatis. Dia akan mengganggu jam tidur kalau ada aktivitas yang tinggi. Akibatnya, ganggu jam tidur, akibatnya melatonin turun, kortisol meningkat, tidurnya nggak nyenyak, malah mungkin insomnia dan lain-lain. Namun, ini kan teori sirkadian. Karena banyak orang sekarang itu sukanya ngeles, denial, akhirnya olahraga paling baik adalah olahraga yang dipraktekkan, bukan cuma diteorikan aja. Nih, tak tulis nih, menghindari alasan para denial-denial yang males olahraga. Misalnya, waduh, pagi saya harus visito, nggak sempat olahraga. Berarti nggak bisa nih olahraga, karena sudah bukan waktu terbaik. Atau mungkin sore hari, praktek sore, nggak sempat nih olahraga. Nah, sebenarnya tetap atur pengaturan manajemen waktu aja sebenarnya teman-teman untuk bisa melakukan olahraga. Kemudian untuk pembagian olahraga berdasarkan tipe bodi tubuh tadi, untuk yang adrenal body type, wajib karena dia tubuhnya masih dalam kondisi stres, dia hanya boleh olahraga yang sifatnya aerobic exercise, intensitas rendah, durasi panjang, misalnya jalan kaki santai 30-60 menit atau sekuatnya dulu. Lakukan setiap hari. Pilihan lain bisa stretching, yoga, ataupun breathing exercise, karena ini memicu yang namanya relaksasi. Jadi dia relax dulu, sampai stresnya hilang, baru nanti proses ketosisnya bisa lebih baik. Gitu. Untuk yang liver atau thyroid body type, diutamakan exercise-nya dengan tipe anaerobik, untuk membakar lemak-lemak yang ada di liver dan di otot. Misalnya body weight exercise, calisthenics, latihan beban di gym, HIIT, atau circuit training yang dulu saya lakukan penelitian selama waktu PPDS. Untuk ovarian body type, ini kombinasi aerobik dan anaerobik exercise. Tapi biasanya kalau muncul stres, utamakan aerobik exercise. Alasannya sama seperti adrenal body type. Nah, terus banyak nih yang ngeles misalnya, loh kok harus puasa? Saya punya sakit mah nih. Puasa tapi sakit mah gimana? Setelah saya analisis, jadi ini persepsi saya ya. Persepsi saya, sakit mah itu sebenarnya proses kronik. Masalah di lambung yang kronik, yang utamanya akibat perilaku yang menyebabkan ketidakseimbangan fungsi atau suasana dalam lambung. Dalam arti perilaku, tergesa-gesa, termerungsung. Misalnya ada orang ngakunya telat makan, mahku kumat. Ya memang mungkin benar dia posisi lagi telat makan, tapi ketika dia telat makan, sudah kelaparan berlebihan, akhirnya apa yang dilakukan? Makannya buru-buru banget, ngunyahnya mungkin cuma 3 kali udah ditelan, namanya begitu. Akhirnya ini yang terjadi, GERD. Kemudian sakit mahnya itu karena apa? Karena dia tinggi karbohidrat atau protein yang sulit cerna. Kenapa? Karena suasana asam dalam lambung itu belum terbentuk. Karena karbohidrat dan protein itu membutuhkan asam lambung yang cukup untuk bisa dihancurkan oleh lambung.
kurangnya enzim pencernaan dan kurangnya garam empedu. Akibatnya tadi saya bilang GERD, gastroesophageal reflux disease. Ini kenapa sih sebenarnya? Karena ternyata katup antara lambung dan esofagus tidak berfungsi maksimal akibat kurang suasana asam saat mencerna makanan. Akhirnya katupnya tidak bisa menutup dengan sempurna. Akhirnya gastric juice akan reflux ke esofagus. Jadi bukan karena makanan kecut-kecut terus jadi GERD, enggak, malah sebenarnya makanan kecut-kecut itu membantu. Kecuali kalau makanannya kecut tapi pedes dan lemaknya atau karbohidratnya tinggi. Jadi belum siap tubuh itu untuk mencernanya. Solusinya adalah puasa, intermittent fasting untuk mengembalikan fungsi fisiologis produksi asam lambung. Manajemen perilaku, jangan sampai tergesa-gesa, pelan-pelan aja, slow gitu. Jangan sampai stres. Kemudian biasanya pasien dengan sakit MAH itu pasti minum antacid jangka panjang. Untuk MAH akut, 1 kali minum, 2 kali minum, antacid oke, nggak masalah. Tapi kalau diminum sampai berhari-hari, nih munculnya ini, kurangnya suasana asam dalam lambung akan terbentuk. Akhirnya, dia tinggi karbohidrat atau protein yang sulit cerna akan muncul. GERD-nya akan muncul. Kemudian apa? Suplementasi suasana asam, misalnya jeruk nipis peres, lemon peres, air apple cider vinegar atau cuka apel, dan tentu saja dia rendah karbohidrat, semuanya begitu. Ini leaky gut, mungkin istilah yang kurang didengar dengan teman-teman di kedokteran konvensional. Leaky gut itu kalau di kedokteran konvensional ini mirip GERD, atau mungkin irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, gitu. Jadi fili-fili dalam usus itu rusak, ikatan-ikatannya akan rusak. Jadi dia akan bocor. Misalnya ada toksin, ada toksin, ada mikroorganisme, gluten, macam-macam. Dia akan bisa masuk dengan gampang dari dari ususnya. Dia akan gampang masuk ke pembuluh darah. Dia nanti akan muncul reaksi imun, misalnya IgG imun respon, reaksi IgA, sel B dan T dikeluarkan oleh pembuluh darah. Nah, biasanya ini akan menimbulkan penyakit-penyakit, misalnya malabsorpsi nutrisi, autoimun, alergi makanan, blood-brain barrier breach, sistemik inflamasi. Ini yang biasanya saya temukan di pasien-pasien saya. Saya selalu iseng nanya, pola makannya bagaimana? Sering sebah atau enggak? Nih, kayak ini gejalanya, mual, kram, sembelit, diare, BAB tidak tumpah, sebah, cendawa, ada mungkin sampai depresi, cemas, gejala-gejala psikosomatis. Pasien OA pasti saya tanya ini nih. Pasien LBP, terutama yang geriatri dan obesitas, pasti saya tanyakan ini. Dan ternyata benar, ada semuanya masalah di saluran pencernaannya. Karena apa? Karena ini mengganggu fungsi gut-liver axis, gut-brain axis, gut-lung axis. Mungkin ini kapan-kapan ya saya jelasinnya. Jadi memang ada suatu axis antara usus dan liver, usus dan otak. Makanya kadang sering disebut usus adalah otak kedua dari manusia. Dan yang terbaru adalah gut-lung axis. Ini juga masih saya pelajari sebenarnya, tapi paling enggak secara umum saya mulai paham lah sebenarnya gitu. Solusinya intermittent fasting jelas, diet rendah karbohidrat, exercise yang tipenya seperti adrenal type, atau diberikan suplementasi pencernaan mikrobiom, atau dulu sering nyebutnya probiotik prebiotik, atau macam-macam herbs seperti kunyit, jahe, temulawak, kayak gitu. Nah, ini yang mitos-mitos yang lain, gampangannya gitu. Garam selalu dikait-kaitkan dengan penyakit hipertensi. Padahal sebenarnya penyebab hipertensi saat ini yang dominan bukan yang primer, tapi karena asupan garamnya tinggi. Bukan karena asupan garam yang tinggi, tapi asupan tinggi karbohidrat dan gula. Asupan tinggi karbohidrat dan gula ini menyebabkan inflamasi. Inflamasi akhirnya menimbulkan pengerasan vaskuler dan meningkatkan retensi natrium di ginjal. Akhirnya kerusakan ginjal yang
renin-angiotensinnya akan terganggu dan akhirnya muncullah hipertensi itu. Makanya kemudian orang-orang itu akan mengalami kekurangan asupan garam karena diet rendah garam adalah saran yang dianjurkan ketika pasien mengalami hipertensi. Timbul ketidakseimbangan fungsi garam, akhirnya timbul gejala. Selain itu, aktivitas yang sangat berat dan stres membuat tubuh kehilangan banyak garam. Gejalanya akan menimbulkan hiponatremi, sakit kepala, linglung, mual muntah, lemas, kram otot, kejang, sampai penurunan kesadaran. Sakit kepala ini sering sekali teman-teman beberapa terutama keluarga sih, karena saya beraninya masih sama keluarga, tapi teman-teman di RSA tempat saya kerja juga sudah mulai tahu, kalau sakit kepala coba minum garam dulu, air garam dulu. Ternyata beberapa hasilnya positif. Ternyata sakit kepalanya secara instan langsung hilang, makanya begitu. Selain itu, garam itu kan NaCl, ada ion kloridanya. Ternyata klorida adalah desinfektan untuk tubuh, membantu sistem imun, dan sebagai bahan untuk membentuk asam lambung, suatu pelindung juga dalam tubuh. Solusinya apa kalau muncul ini? Suplementasi garam. Yang paling bagus memang Himalayan salt, sea salt. Tapi kalau dirasa mahal bisa pakai garam krosok. Cuman ya jangan gunakan garam refinasi. Ini sudah proses food yang malah mungkin akan menimbulkan peradangan baru. Garam refinasi itu garam meja yang butirannya halus banget. Nah, ini senjata saya. Ini saya terima kasih buat Bu Tata. Dulu zaman PPDS saya sering dibeliin Tahesta, karena saya dulu susah untuk mendapatkan Tahesta. Tapi sekarang sudah banyak diproduksi, banyak yang jual. Kenapa sih kok harus minum apple cider vinegar? Fungsinya banyak. Bisa dibaca sih sebenarnya. Terutama ya itu tadi membantu suasana asam dalam lambung sehingga pencernaan karbohidrat, pencernaan protein itu bisa lebih bagus. Kemudian membantu dalam resistensi insulin sehingga gula darah bisa lebih terkontrol, tekanan darah bisa lebih terkontrol. Kemudian dia juga bisa dipakai sebagai mikrobiom, suplemen, penguat mikrobiom, penguat probiotik dan prebiotik. Makanya kenapa terus saluran pencernaan bisa lebih sehat. Dan beberapa mungkin membuat sistem imun seperti reaksi IgA, IgG, IgM, sel T itu menjadi lebih baik, namanya begitu. Makanya kenapa kok dulu tuh bilangnya minum apple cider vinegar untuk melawan COVID. Ya bukan buat terus efektif melawan COVID, enggak, ini sifatnya masih suplementasi, bukan obat, namanya begitu. Nah, ini yang selalu saya posting nih, Pak Step nih, mungkin lebih tahu. Kenapa kok saya makan rumput, makan suket? Emang saya kambing, namanya gitu. Bahkan makannya mungkin bisa sampai 10 cup, segini banyak dalam per hari. Karena ternyata sayur-sayuran adalah sumber utama nutrisi penting untuk menunjang perbaikan fisiologis tubuh. Dan sayur-sayuran itu satu-satunya karbo yang diizinkan dapat dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Dialah sumber fiber alami, menjadi buffer untuk ketika kita konsumsi lemak itu kan memang cenderung membuat asam tubuh, makanya ini mau dibikin lebih alkali sehingga lebih netral. Sumber potasium utama, jadi sayur-sayurnya ada sumber potasium utama. Kebutuhan potasium dalam tubuh itu 4.700 mg per hari. Banyak banget sebenarnya, makanya orang yang kurang sayur pasti muncul gejala-gejala macam-macam, makanya begitu. Jelas ini sumber vitamin dan mineral, suplemen mikrobiom karena ini akan bertindak sebagai prebiotik, makanannya probiotik. Perhatian juga untuk bayam dan kangkung karena dua ini mengandung oksalat. Oksalat ini memicu inflamasi. Jadi biasanya bayam dan kangkung itu kan bilangnya asam urat, tapi sebenarnya bukan asam urat yang menjadi masalah. Asam urat itu jadi rusak kalau asam urat itu menimbulkan gejala kalau makan karbonya juga banyak, namanya gitu. Tapi ternyata ada oksalat. Oksalat ini yang nanti sifatnya inflamatorik, namanya gitu. Nah, biasanya terus pada tanya, kalau nggak boleh makan gula, mau makan manis gimana? Oh, bos, yang manis bukan cuma gula pasir, buah-buahan juga manis.
Dan tapi itu memang bukan buah-buahan yang bukan sumber manis yang direkomendasi. Kenapa? Karena dia akan sifat-sifat pemanis yang selain gula, pemanis non gula atau gula alkohol, sorbitol atau fruktosa dalam buah ini memang tidak menaikkan gula darah secara langsung, tidak memicu insulin, makanya aman untuk seorang diabetes. Tapi dia akan langsung di metabolisme di liver, memberatkan kerja liver, memicu pembentukan NAFLD atau fatty liver non-alcoholic disease. Ini yang menyebabkan langsung menjadi insulin resisten. Terus pemanis apa yang boleh? Aspartam, monk fruit ini lakanto, stevia, erythritol, gliserol. Untuk sukralosa, pada dosis yang lebih kecil tidak masalah. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, minumnya banyak, dosisnya banyak, dia akan sama aja, akan langsung memicu yang namanya ini. Sukralosa ini biasanya diabetasol, kalau saya nggak salah. Nah, ini biasanya sering ada yang nanya nih, lah terus nggak boleh makan nasi? Yo, sebenarnya memang kalau makan nasi tidak direkomendasi karena dia bagian dari carbs atau sugar, memicu craving. Craving menunjukkan resistensi insulin. Tapi kalau mau dibandingkan antara, soalnya pada nanya, kalau nasi merah boleh nggak dok? Nah, sekarang perbandingannya. Untuk indeks glikemiknya ternyata memang nasi putih lebih tinggi, 73. Tapi ini nggak angka mutlak ya, beberapa sumber beda memang. Indeks glikemik untuk nasi merah lebih rendah. Nasi putih zat nutrisi lebih sedikit, termasuk fibernya lebih rendah. Nasi merah zat nutrisinya lebih banyak. Tapi tunggu dulu, ternyata banyak referensi yang mengatakan beras merah itu mengandung senyawa phytate. Senyawa phytate adalah senyawa yang dapat mengurangi penyerapan mineral. Saya lupa saya baca di mana, tapi yang jelas di bukunya Hiromisinya pun juga mengatakan demikian. Bahwa kalau konsumsi beras merah itu tidak lebih baik daripada konsumsi beras putih, gampangnya begitu. Dan ternyata beberapa diantaranya nasi merah itu mengandung senyawa arsenik, yang kalau dalam jumlah besar, kita sudah tahu peristiwa paling besar di Indonesia, Munir dibunuh dengan racun arsenik. Nah, ini kuning telur, musuh atau pelindung? Karena saya selalu ngomong, mau makan 5 butir telur per hari itu nggak apa-apa. Sekuning-kuningnya dok? Iya, dengan catatan memang. Tidak dengan makan karbo, tidak makan nasi, tidak dalam bentuk terang bulan, gampangnya itu. Dia sering dikatakan kuning telur itu ditakuti karena dianggap meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Jumlahnya memang cukup besar, 185 sampai 300 mg per butir. Tapi ternyata dia meningkatkan kolesterol itu adalah HDL atau kolesterol baik yang dianggap baik. Sementara kuning telur ini kandungan nutrisinya lebih banyak daripada putih telur, di antaranya vitamin dan mineral, lebih membuat rasa puas juga sebenarnya, karena kenapa kok kolesterol telur itu lebih aman? Karena di dalamnya mengandung lecithin. Lecithin adalah suatu zat yang dapat mengurangi kolesterol yang buruk, misalnya kayak tadi triglycerid atau LDL yang tipe B. Kolesterol juga akan membentuk, kolesterol kuning telur juga membuat support hormon, ada zat senyawa choline yang dia bisa membantu reverse fatty liver. Nah, ini tepung bahaya. Kenapa? Karena dia starch. Kalau starch dimakan dia adalah karbo. Dia juga risiko insulin resisten meningkat. Tepung yang biasanya dari gandum, oat, grain, disinyalir mengandung gluten yang dapat menimbulkan gluten intoleran. Nih semuanya, gluten intoleran. Baca sendiri aja deh. Solusinya apa? Ya diganti, tepung terigunya diganti dengan tepung almond, diganti dengan tepung kelapa, tepung kayak tepung apa ya, yang bisa namanya kayak tapioka, atau maizena diganti dengan santan gam atau psyllium husk. Atau kalau susah nyarinya, pakai aja agar-agar putih atau Nutrijel. Ya, Nutrijel lah, merek warna plain, namanya gitu. Nah, penting ini istirahat waktu tidur.
Karena proses pembakaran lemak terbesar saat tidur malam, karena di saat tidur malam terjadi perombakan dan proses regenerasi tubuh. Autofagi tadi gampangannya begitu. Pastikan jam 11 malam sampai jam 2 sudah tidur, karena jam piket menurut irama sirkadian itu adalah jam piket human growth hormone sesuai irama sirkadian. Ini yang biasanya membuat proses pembakaran lemak terbesar dan regenerasi tubuh. Optimal ketika kita istirahat 6-8 jam setiap malam. Ini manajemen stres, ini yang paling ultimate, yang paling penting. Semuanya tadi kalau misalnya sudah dilakukan, tapi ternyata manajemen stresnya berantakan, jangan harap tubuh menjadi sehat, jangan harap turun berat badan. Ini paling penting dan paling sulit untuk dilakukan. Coping terhadap stres harus baik, goal-nya adalah tercapai tahap penerimaan diri atau self-acceptance. Caranya salah satunya adalah cari ring pertemanan yang mendukung, hindari hubungan pertemanan yang toksik. Ini kalau saya mau contohkan, ini adalah kayak Kemal Mukhtar. Dia istrinya sangat mendukung, teman-temannya sangat mendukung, jadi dia bisa menurunkan sampai sekitar 60 kilo. Teman-teman itu, mohon maaf dalam tanda kutip, memang brengsek kadang. Ketika kita sudah pengen diet, pasti ada yang bawa makanan. Tak kasih makanan ini ya, dicicipin ya. Bodoh amat, kamu lagi diet, pokoknya dia berusaha berbuat baik, ngasih makanan. Gampangannya begitu. Solusinya apa? Untuk manajemen stres, salah satunya ya IF, intermittent fasting. Diet rendah karbo, minum-minum herbs, rempah-rempah, exercise, massage atau akupresur, atau sunbathing, atau berjemur pagi hari. Olahraganya apa? Sama seperti yang adrenal type body, yaitu dia aerobic exercise, intensitas rendah, durasi panjang, breathing exercise, misalnya Wim Hof Method, ini bisa teman-teman cari di YouTube, yoga atau relaxation exercise kayak Jacobson. Oke, untuk take home message, seperti biasa ini sering saya munculkan sebagai status, dokter terbaik yang memberikan obat paling sedikit. Resepnya apa? Mind management setiap hari, intermittent fasting 14-18 jam, diet very low carb every day, aktivitas fisik yang tinggi, dalam arti ini bukan terus kerjanya banyak, maksudnya tidak sedentari lah, gampangannya gitu, tidak banyak duduk. Kemudian lakukan olahraga, misalnya setiap 2 hari sekali, kemudian tidur 6-8 jam per hari. Ini aslinya tulisannya adalah teman-teman yang obesitas, tapi ini menurut saya paling penting adalah people with metabolic problem, karena orang yang obesitas belum tentu gemuk. Orang yang dengan metabolic problem belum tentu gemuk, karena ada fatty liver, ada yang namanya skinny fat, kelihatannya kurus, tapi ternyata tumpuan lemaknya tinggi di dalam tubuh. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagi dulu. Terima kasih atas teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kembali ke Bu Mita. Terima kasih, Pak. Mohon maaf ini kalau ada suara anakku, dia ikut berpartisipasi hari ini. Ada beberapa pertanyaan sih dari tadi. Terima kasih sebelumnya untuk senior-senior yang sudah menanyakan. Mana ya pertanyaannya? Dan ternyata memang ini belum 40 menit, Pak. Maksudnya jadi udah lebih dari 40 menit dan masih bisa jalan. Pertanyaan yang pertama, minta slide-nya ya, Pak. Oke, nanti aku share ya kan, Pak? Share aja. Oke, yang kedua itu pertanyaannya, jujur sampai sekarang masih takut kebanyakan makan telur, Pak. Jadi ada nggak sih batasan makan telur itu? Untuk Bapak Ibu yang mau tanya bisa di-unmute, silahkan. Maksimalnya berapa ya, Pak? Sama ini pertanyaannya Bu Hana. Nanya dong, gara-gara orang sepedaan, Mama minta sepeda juga, tapi udah kategori obes adrenal, sulit dibilangin dan lagi COVID, gimana dong? Gimana pertanyaannya? Ntar ya, Pak. Oh, Bu Hana ya. Nanya dong. Ya. Gimana ya? Soalnya memang ya ini gampangannya ilmu yang out of the box lah kalau saya bilang gampangannya gitu.
di luar negeri sebenarnya sudah banyak yang menggunakan, sampai industri farmasi itu kehilangan banyak pendapatan gampangannya karena adanya fungsional medicine, adanya natural medicine, adanya dokter kiropraktik gampangannya seperti itu. Cuman di Indonesia karena memang industri farmasinya itu terlalu gampangannya begitu, ya tahu sendirilah gampangannya. Ya ilmu ini agak sulit diterima gampangannya begitu. Nah, untuk orang tua, jujur, bapak saya sendiri pun nggak percaya dengan apa yang saya ngomongin, gampangannya begitu. Jadi belum bisa sepenuhnya percaya. Paling ibu saya sudah mulai dan dia sudah ngakunya sudah ada perubahan-perubahan gampangannya gitu. Cuman memang masih ada PR gampangannya gitu. Saya nggak tahu teman-teman di sini, setahu saya sudah ada yang praktek. Mungkin nanti ada yang mau sharing, silahkan. Jadi gini, momentum orang pengen sehat itu memang perlu momentum gampangannya gitu. Contoh Kemal Mokhtar gampangannya begitu. Kemal Mokhtar itu influencer, Instagram, selebgram juga, penyiar radio. Dia akhirnya memutuskan untuk sehat atau penurunan berat badan karena diancam istri. Jadi Kemal itu mau bikin vlog makan kayak Next Carlos gitu, tapi istrinya nggak boleh karena dia akan bakalan tambah lebar. Kalau mau bikin vlog makan, turunin dulu berat badan. Itu momentumnya. Dan kebetulan ring satunya Kemal itu bagus gampangannya begitu. Huges gampangannya gitu. Ini walaupun metodenya beda ya, tapi saya jelasin momentumnya aja. Huges dia memutuskan untuk mengubah pola hidupnya, mengubah pola makannya, karena dia LBP tidak bisa hilang dengan intervensi nyeri. Nah, ketika intervensi nyeri sudah tidak menghilangkan nyeri punggungnya, akhirnya dia memutuskan untuk mengubah pola makan dan pola diet dan berhasil. Saya momentumnya adalah tidak keterima PPDS. Jadi momentumnya PPDS, Bu Dati protes terus karena saya nggak kurus-kurus setelah jadi PPDS, apalagi jadi senior, sampai akhirnya kemarin yang sudah saya posting di Instagram, tahun Desember 2019, saya sudah melihat tubuh saya sudah nggak sehat banget. Sama pasien marah-marah terus, pulang praktek marah-marah terus, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jelasin apa-apa ke pasien, edukasi males banget. Akhirnya saya ya itu kemarin yang seperti yang saya jelasin di Instagram. Akhirnya setelah 3 bulan, akhirnya saya mulai bisa ngomong dengan lebih baik ke pasien, tidak terhambat kalau ngomong, tidak tercekat kalau ngomong, bisa ngomong edukasi lebih banyak. Setiap pulang praktek masih punya energi banyak, sayangnya lagi pandemi. Jadi kalau pandemi nggak bisa kemana-mana, makanya gitu. Padahal pengennya udah pengen jalan-jalan ke Surabaya, pengen ke Purwokerto, pengen ke Jakarta, pengen ke Bandung, makanya gitu. Ternyata karena pandemi ya sudah ditahan dulu, makanya gitu. Jadi keinginan untuk sehat itu biasanya ada momentum, makanya gitu. Terserah apa. Ada yang ngelihat temennya tiba-tiba mati mendadak, makanya gitu. Ada yang melihat kok aku mirip itu ya, jangan-jangan nanti aku akan seperti itu, gampangannya gitu. Jadi memang momentum untuk sehat itu ya butuh momentum. Nah itu memang yang gampangannya kayak hidayah aja. Orang kalau pengen memeluk sebuah agama ya kira-kira pasti akan ada momentum yang tiba-tiba, kayaknya aku agama itu cocok, gampangannya gitu. Ya mungkin itu bisa menjawab, tapi tetap edukasi akan harus kita teruskan. Atau paling enggak kita praktek sendiri, namanya gitu. Kita praktek, ternyata kok hasilnya ada. Pasti orang-orang akan meniru, namanya begitu. Gitu, Bu Mita. Oke, kalau gitu. Nah, Pak, tadi yang masalah kolesterol, ini kan Pak Stef tanya, kalau untuk makan telur juga mesti takut. Sebenarnya ada batasannya nggak sih, Pak? Sehari kita tuh makan kolesterol apa? Dan kalau selama ini saya tanya-tanya ke Pak Andika masalah kolesterol, masalah lemak lah secara umum. Jadi kayak saya kalau mau patokan sebenarnya
Ya, gampangnya gini, seperti yang tadi saya bilang, bahkan kira-kira sampai 3.000 miligram. 3.000 miligram. Nah, kalau telur itu kan tadi saya sudah nulis sekitar 185 sampai 300 miligram per telurnya, per telur kuningnya, gampangnya gitu. Ya paling kira-kira sendiri aja 3.000 bagi 300 lah, gampangnya. Misalnya kita ambil paling gede, pasti masih bisa makan 6, gampangnya itu. Cuman karena saya sih karena prinsipnya juga rada biar ngirit, ya sehari paling 3, gampangnya gitu. Oh, ya Dengan oke. catatan tidak makan karbo. Berarti kita itu boleh makan yang lemak itu kalau nggak makan tepung gitu ya, Pak? Atau maksudnya nggak makan karbo? Tidak jelas. Ya Pak, jadi kita itu boleh boleh makan lemak itu kalau nggak makan karbo ya? Jelas nggak ya? Tes, tes. Halo? Coba ditulis di chat aja dulu, Bu. Oke. Jadi boleh makan lemak kalau nggak makan karbo. Ya, prinsipnya yaitu tadi. Kalau memang pengen makan lemak yang lebih banyak, ya karbonya jangan dimakan, gampangnya gitu. Karena tadi kan ada pernyataan kalau karbo itu kalau makan bareng protein pasti akan meningkatkan resisten insulin spike sampai 200%. Padahal kan lemak itu tidak murni lemak murni, gampangnya. Misalnya telur kan ada proteinnya. Kalau dimakan dengan karbo, risikonya insulin spike pasti akan muncul, gampangnya gitu. Kalau mau makan karbo dengan ilmu ini, pastikan insulin lebih sensitif, gampangnya gitu. Kalau insulinnya sensitif, silahkan makan karbo. Tapi mau sensitifnya seberapa, itu yang masih susah. Karena pemeriksaan di Indonesia pun nggak ada. Pemeriksaannya kebetulan namanya adalah homo IR, jadi homo insulin resisten. Sampai saat ini saya nyari-nyari informasi, nggak ada laborat yang bisa meriksa. Kemungkinan Prodia, tapi saya belum pernah tanya langsung juga sih sama Prodia, bisa nggak ngecek homo IR. Oke, Pak. Saya sendiri juga udah mulai mencoba menerapkan sih yang kayak tadi ngurangin karbo. Dan alhamdulillah udah 4 bulan juga nggak ada muncul gejala GERD. Biasanya saya seminggu sekali selalu minum Promah, sekarang alhamdulillah enggak. Nah, tapi saya mau nanya nih Pak, misalnya kita lagi masuk angin, eh, kita lagi masuk angin lagi nggak enak badan, apakah kita tetap harus melanjutkan sistem makan yang tadi, misalnya yang dari jam 8 malam sampai jam 12 siang nggak makan, 12 jam nggak makan gitu, Pak. Maksudnya kan kita pasti dong tetap konvensional. Kalau lagi sakit, makan pagi, makan banyak, makan karbo, Indomie. Ya, jadi gampangannya gini, gampangannya orang sakit, biasanya kan misalnya kayak masuk angin kan biasanya viral infection ya. Ya. Viral infection, sebenarnya tubuh itu sudah punya mekanisme kompensasi sendiri ketika terjadi infeksi viral, mitokondria diinaktifkan. Makanya muncul gejala lemes, nggak semangat, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena fungsi energinya dipindahkan untuk meningkatkan imunitas, memperbaiki sel natural killer, meningkatkan sel B dan sel T, gampangnya gitu. Makanya kenapa terus tubuhnya anoreksia. Dan itu memang malah harus anoreksia, gampangnya kalau enggak nanti mitokondria akan aktif lagi. Tubuh bingung. Ini mau yang didulukan apa? Mengolah makanannya, apa meningkatkan imun. Gampangannya gitu. Kalau pinjam istilahnya Dokter Chan, kalau pasien isolasi COVID itu masih anoreksia, malah seneng Dokter Chan sebenarnya. Karena dia tidak akan makan makanan yang diberikan oleh misalnya dia selalu ngomongnya tuh black kongguan, itu isinya rempeyek lah, rengginang lah, biskuit lah, gampangnya gitu. Ketika dia anoreksia, Dokter Chandra akan minta ke bagian gizi untuk menyediakan sop kaldu
sebagai makanan pasien. Karena yang dibutuhkan yaitu sop kaldu, ada kolagen, ada asam amino, ada garam, elektrolit, mineral. Itu yang dibutuhkan untuk dalam sistem imun, dalam produksi kloret tadi, dalam pembentukan sel T, respon IgM, IgG, macam-macam namanya itu. Makanya saya selalu ternyata setelah saya cari logikanya, kenapa kok orang dulu itu selalu menyarankan kalau lagi sakit makannya sop. Ternyata berhubungan. Pakai nasi kan tapi sopnya, Pak. Enggak. Orang zaman dulu kalau orang luar itu kalau ngasih sop mesti nggak ada nasinya. Wong orang luar nggak makan nasi. Iya. Kayak Korea gitu loh, kan kasihnya sop. Rasa ya. Berarti nggak pakai nasi ya sopnya ya, Bu ya. Aduh, gimana nih kita makan sop 3 saudara. Nah, dari pertanyaan dari Bu Vina, Pak. Jadi kalau pas lagi omat, makan sayur, buah, dan minum dibatasin nggak, Pak? Intinya gini, kalau omat kan berarti dia akan fasting sampai paling enggak 23 jam. Berarti selama 23 jam itu ya sudah enggak makan apa-apa. Tapi ketika dia waktu jendela makan, ya sebaiknya makannya biasa-biasa aja juga, gampangannya gitu. Maksudnya setahu saya ya, ketika sudah terjadi ketosis, nafsu makan itu tidak terlalu tinggi sebenarnya. Jadi ketika sudah makan 2 potong daging, gampangannya 2 potong telur, biasanya tuh sudah nggak akan mau makan lagi, gampangannya gitu. Cuman kalau sayurnya itu mau lebih banyak silahkan, karena memang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kalau sayur itu nutrisinya banyak dan itu yang akan merombak sel-sel tubuh, gampangannya, yang menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, gampangannya begitu. Tapi kalau buah, sebenarnya beberapa buah itu kan memang boleh, cuman dengan takaran tertentu. Misal, kalau golongan buah beri silahkan makan sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Walaupun ada yang bilang paling banyak 200 gram. Apokat itu makan sebanyak-banyaknya silahkan, nggak masalah. Untuk semangka, buah naga, apel itu dibatasi sekitar 50-100 gram per hari. Tapi apa yang mungkin makan 100 gram? Ayo, gampangannya gitu. Makan apel itu satu buah itu mungkin sekitar 120 sampai 150 mungkin per gram gramnya. Gampangannya gitu. Makanya daripada kebanyakan mending enggak usah sekalian. Fungsi vitamin dan mineralnya digantikan oleh sayur. Misalnya mau vitamin C, ada paprika, ada lemon, ada bahasanya itu sauerkraut, ya makanan fermentasi lah, kimchi, itu vitamin C-nya juga banyak, gampangannya gitu. Buah itu banyak dimakan untuk mendapatkan mineral dan lain-lainnya, dan rasanya memang enak, tapi ternyata fruktosanya yang tinggi. Apalagi buah zaman sekarang, ketika saya rasa-rasakan buah zaman sekarang tuh manisnya luar biasa. Padahal buah itu akan jadi sangat bermanfaat kalau asam. Ada asamnya, bukan asam. Ada asamnya, jadi ada kecut-kecut segernya, tapi ada manisnya. Kalau kepepetnya pengen makan buah, usahakan tidak berbarengan dengan makanan utama. Karena kalau makanan dibarengi dengan makanan utama, liver akan bekerja sangat berat sekali. Seperti yang saya bilang tadi. Loh Pak, berarti nggak boleh makan buah sebagai dessert atau appetizer gitu Pak? Itu di bukunya Hiromisinya pun sudah dinyatakan tidak boleh. Jadi harus terpisah ya Pak? Jaraknya berapa jam? Kalau aliran food combining itu membuat 1 jam sebelum batasan maksimal, 1 jam sebelum makan berat. Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya silahkan langsung di-unmute aja dan boleh langsung tanya ya Bapak Ibu. Pak, saya mau tanya lagi Pak. Kalau kan pasti kadang kita hilaf Pak. Terus hilaf, ada hilaf yang nggak berefek, ada yang hilaf sampai berefek, sampai jadinya kacau, harus balik lagi ke titik nol. Itu gimana caranya supaya bisa back on track lah Pak istilahnya?
Khilaf itu sebenarnya alamiah sebenarnya. Khilaf itu alamiah, kembali ke mantan itu juga alamiah. Kayak jenengan kan kalau ingat-ingat mantan kan gampang. Loh. Jadi gampangannya kalau aku gini, khilaf atau cheating istilah kerennya paling enggak 1 hari aja, maksimal 2 hari, tidak boleh lebih. Gampangannya gitu. Kalau enggak nanti pasti keterusan, craving-nya muncul lagi. Kepinginan makannya lebih banyak lagi, makan lagi. Makanya tentukan 1 hari khusus, maksimal 2 hari untuk cheating. Aku biasanya kalau nggak Sabtu Minggu, namanya gitu. Sabtu atau Minggu. Nah, kalau misalnya khilafnya tadi langsung bergejala, harusnya sadar diri sebenarnya. Ya pasti jangan diterusin, gampangnya gitu. Jangan diterusin. Udah tahu khilaf kok muncul gejala, kok malah diterusin. Itu sama aja kalau punya pacar dipukulin tetap diterima sebagai pacar, gampangnya gitu. Toxic ya Pak ya? Kalau aku kemarin, aku bilang gampangnya gini, aku tentukan, misalnya aku pengen karbo nih, aku pengen makan mie ayam, gampangnya gitu. Aku membuat prasyarat, jadi prasyarat dulu sebelum aku makan itu. Misal, aku puasa minimal 20 jam atau minimal 22 jam baru aku makan itu. Dan sudah cuma makan 1 mangkok itu, udah jangan yang lain-lain. Atau aku exercise minimal setengah jam sampai 1 jam. Itu baru aku akan makan karbo. Atau aku habis latihan beban sekitar setengah jam. Itu aku baru akan makan karbo. Dan makan karbonya juga nggak terlalu banyak juga, gampangannya gitu. Berat juga ya syaratnya ya Pak ya. Terus ini ada lagi emang kayak gitu. Oke, baiklah demi kesehatan. Tadi exercise-nya kalau Zumba atau sepedaan gimana ya Pak? Dari Bu Vina. Zumba itu sepemahaman saya dia adalah endurance exercise, jadi kombinasi antara aerobik dan ada resistensinya karena cepat gerakannya, intensitasnya agak ke sedang sampai tinggi. Kalau tipe adrenal jangan berani sekali-sekali namanya itu. Baru makan 1 sendok pasti langsung dianggap kebutuhan energi, makanya langsung disimpan sebagai lemak. Gampangannya gitu, karena kortisolnya masih tinggi. Tapi kalau tipenya adalah tipe liver atau tipe tiroid, itu silahkan kalau mau Zumba. Kalau yang tipenya ovarium, mau Zumba silahkan, tapi dengan catatan kamu ngerasa lagi stres nggak hari itu. Kalau lagi stres ya jangan dilakuin Zumba. Kalau sepedaan yang sifatnya outdoor ya nih, outdoor sebenarnya itu masih dianggap sebagai aerobic exercise intensitas maksimal sedang, gampangannya gitu. Tergantung dia kecepatannya. Kalau dia ngebut, ya pasti intensitasnya tinggi. Tapi kalau jalannya kecepatannya sedang-sedang saja, ya mungkin intensitasnya cuma sedang dan durasinya panjang. Nah, pemilihan trek juga menentukan. Ternyata nyepedanya treknya naik gunung jauh banget sampai 3 kilo. Ayo itu pasti jadi intensitas tinggi. Memang mungkin sifatnya aerobik, tapi kalau lagi tipe adrenal atau lagi stresnya banyak, ya jangan harap akan ada efek yang bagus di situ. Pasti besok rasanya nggak enak banget. Berarti kalau Zumba tergantung ya Pak, tipenya juga ya Pak. Terus kalau omatnya pas puasa Senin dan Kamis gitu gimana Pak? Aman nggak? Aku kan, kalau aku omat, aku biasanya omatnya malah pas puasa sebenarnya. Misalnya kalau puasa puasa sunnah, namanya itu puasa Senin Kemis, atau aku tiba-tiba lagi iseng pengen puasa Daud, semuanya itu biasanya aku omat. Makanya kalau kemarin aku bikin status omat itu kan kalau diperhatikan itu puasa Daud kan sebenarnya itu. Cuman memang seminggu ini aku lagi enggak karena lagi agak kurang enak badan namanya, jadi karena kayaknya takut malnutrisinya terlalu berat, omatnya puasa Daudnya aku hentikan dulu.
Pak, berarti waktu omat, waktu makan tuh cuma 1 jam ya? Bisa 1 sampai 2 jam. Pak, misal nih kita makan coklat kecil-kecil sehari-sehari sedikit-sedikit gitu, boleh nggak sih Pak? Sugar craving. Ya, tergantung coklatnya komposisinya apa. Oh gitu Kalau ya. coklatnya 90% dark coklat yang pahitnya Masya Allah, ya kalau doyan ya silahkan, gampangnya gitu. Atau bikin coklat sendiri. Coklat sendiri yang dilumerkan sendiri, kasih bahan sendiri, dicampuri butter atau dicampuri VCO, terus dikasih pemanisnya misalnya erythritol atau dikasih xylitol atau mungkin stevia. Ya silakan aja makan coklat. Oh iya ya, bisa bikin sendiri juga ya. Jangan dikira makanannya rumit. Maksudnya ya memang rumit karena tidak banyak yang jual gampangnya gitu. Tapi kalau memang senang bikin atau senang masak, itu malah menjadi peluang bisnis malahan karena apa? Satu, harga jualnya mahal, harga jualnya tinggi karena bahasa dari bahan bakunya sudah mahal gampangnya gitu. Coba tanya teman-teman yang mungkin sudah melakukan ini, pasti tahu makanan-makanan keto itu pada dasarnya mahal-mahal kalau beli langsung jadi. Gampangnya gitu. Oke Pak, tunggu tadi aku mau tanya apa lagi ya. Yang mau nanya sambil ngomong ya nggak apa-apa kok. Ya, Bapak Ibu silakan yang ngobrol sambil ngomong. Oh ya Pak, berarti tadi yang apa yang tadi aku bilang kalau pas lagi nggak enak badan terus baiknya nggak usah makan dulu berarti ya Pak ya? Atau makan paginya tetap tapi sok-sokan gitu? Sebenarnya mau makan itu nggak apa-apa, misalnya kayak telur rebus, kayak air kaldu. Air kaldu itu bisa soto, misalnya kalau pesen soto tanpa nasi, semuanya gitu. Atau mungkin kalau Semarang tuh mana ya? Agak sulit soalnya. Kalau di Jogja masih banyak soto daging tanpa nasi, itu banyak di Jogja namanya gitu. Jadi Pak, mau ngemak. kalau terus beras merah kan ternyata tidak lebih superior daripada beras putih, gimana dong? Aduh. Terus kalau bagi pecinta beras, satu-satunya pilihan berarti shirataki ya? Tombak. Kalau mau untuk mencari penggantinya ya beras shirataki. Atau kalau memang masih mau makan nasi, ya pakai syarat yang aku bilang itu tadi. Pakai yang harus puasa dulu minimal 20 jam atau 22 jam, olahraga dulu aerobik 1 jam, atau mungkin latihan beban setengah jam, namanya gitu. Kenapa? Pertanyaan Bu Hana. Pertanyaan Bu Hana, berapa banyak sih sekali makan shirataki itu bebas? Kalau dibilang bebas banget itu juga nggak bisa ya gampangnya. Itu kan cuma semacam comfort food kalau aku bilang. Jadi ya cuma pengen nyaman, pengen enak aja gampangnya gitu. Jadi ya kalau lagi kangen nasi, makan nasi lah gitu. Tapi kalau masalahnya shirataki itu mahal. Gampangnya gitu. Kalau uang nggak masalah sih sebenarnya ya nggak masalah juga gampangnya gitu. Atau kalau mau yang lebih murah, itu bikin nasinya dari kembang kol. Di YouTube resepnya banyak. Namanya cauliflower rice. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan tentang exercise, tentang obesitas? Atau nanya yang lain ya boleh. Atau Ini nanya aku yang bisa lain jawab. juga boleh. Oh ya Pak, tadi kenapa tanyain yang ke pasien LBP sama OA itu loh Pak, yang tentang problem makan hubungannya? Satu, dia sudah terapi bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Pertama itu, satu, dia terapi sudah bertahun-tahun nggak sembuh. Dua, pada dasarnya kalau saya lihat, pasti lipid presentasi tubuhnya cukup tinggi. Namanya gitu. Karena saya selalu beranggapan orang dengan lipid
maksudnya body fat-nya agak banyak, itu pada dasarnya baseline inflamasinya tinggi. Tinggal mana locus minoris resistennya dia, gampangnya gitu. Kalau locus minoris resistennya di lumbal, pasti jadinya LBP. Kalau locus minoris resistennya di lutut, jadinya OA lutut. Kalau locus minorisnya di leher, bisa jadi, maksudnya kayak spondylosis cervical, bisa pasti neck pain. Walaupun sebenarnya neck pain masih DD-nya banyak. Dengan catatan, dia tidak mengalami nyerinya itu bukan karena trauma ya. Kalau nyeri trauma pasti memang pasti ada gangguan struktur di situ. Oke Pak, terima kasih pertanyaannya. Nggak kerasa tinggal 10 menit lagi. Adakah yang Bapak Ibu ingin tanyakan lagi? Kayaknya banyak Pak yang mau ditanya. Ya, nanti bikin sesi bar lagi. Kalau habis makan siang ngantuk yang kayak apa? Kadang kalau kita aktivitas ya nggak ngantuk. Ya kan memang tidak selamanya dipaksakan semua gejala itu ada, gampangannya gitu. Tidak semuanya dipaksakan tadi yang aku sebut itu ada. Cuman kalau misalnya ada gejala itu, patut kita curigai adanya masalah inflamasi atau masalah metabolisme, gampangannya gitu. Kalau ngantuk itu biasanya kalau saya analisis, biasanya ngantuk tapi dipakai tidur nggak bisa. Biasanya seperti itu, tipe-tipe ngantuknya. Katanya kalau misalnya kita habis makan terus ngantuk tuh juga salah satu tanda-tanda bahaya ya Pak? Ya makanya tadi kan aku bilang ada yang namanya postprandial postprandial sleepiness. Ada yang bilang itu, ada yang bilang food coma, terserah namanya apa. Cuman itu saya memang mensinyalir ya itu tadi, karena terjadi peningkatan insulin dalam tubuh, insulin spike yang akhirnya dia membutuhkan triptofan yang dalam jumlah besar untuk mengolah, padahal triptofan itu adalah senyawa asam amino yang membuat tubuh itu menjadi lebih lemas atau lebih rileks, gampangnya begitu. Makanya sebenarnya teorinya kalau habis makan ngantuk adalah sebenarnya karena adanya pembentukan triptofan yang besar di dalam tubuh. Triptofan itu suatu asam amino yang memicu tubuh itu terasa lebih lemes, gampangnya. Lemes, lemah, dan semacamnya lah. Oke, baik Pak. Inca mau testimoni? Bu Inca, mana cauliflower rice-nya? Bu Inca masih sibuk sepertinya. Lagi masak kayaknya. Lagi masak cauliflower broccoli rice. Tuh, Bu Hana, aku mentok turun 8 kilo. Wow, banyak sekali, Bu. Wes gak turun-turun lagi, Pak. Itu yang namanya plateau. Plateau itu memang normal. Jadi memang tubuh itu sudah teradaptasi dengan sistem yang sudah dilakukan, makanya kemungkinan dia akan stagnasi di situ. Caranya ya mulai ditingkatkan intensitasnya, maksudnya puasanya diperpanjang lagi. Misalnya olahraganya ditambah yang sifatnya menggunakan anaerobic exercise, dengan catatan tidak ada stres, gampangannya begitu. Jadi paling gampang adalah puasanya diperpanjang lagi, atau olahraganya intensitasnya ditambah, gampangannya menambahkan anaerobic exercise, kayak mungkin body weight exercise, atau mungkin calisthenics, atau mungkin HIIT, dengan catatan kondisi stresnya tidak tinggi. Kalau misalnya kita memperpanjang puasa atau memperpanjang diet, tapi rasanya badan lemes banget, gimana dong? Ya itu tadi, aku bilang akan ada yang namanya keto flu, atau adaptasi keto, atau healing crisis. Nah, itu biasanya memang satu, kurangnya cairan. Dua, kurangnya mineral atau kurangnya garam dalam tubuh. Muncul yang namanya hiponatremi. Makanya selama puasa, kalau misalnya mau dipanjangin, di antaranya kamu mau minum air garam, silahkan. Namanya begitu. Kayaknya tadi ada pertanyaan tentang air garam. Ntar aku lihat, Pak. Buah yang nggak hidden sugar.
Air garam untuk sakit kepala berapa banyak dari Pastef? Ini variatif sebenarnya. Beberapa aku bilangnya ya yang kayak biasanya aku ngomong 1 sendok teh dalam 300 ml air. Cuman memang rasanya nggak enak banget. Kalau aku sih nyebutnya larutan nano-nano. Air 300 ml, 1 sendok teh garam, aku kasih ICV, apple cider vinegar, atau mungkin lemon peras, mungkin aku tambah stevia 1 tetes. Jadi rasanya manis, asam, asin, nano-nano gampangannya gitu ya. Jadi rasanya lebih enak. Kalau mau dikasih es batu silahkan. Coba diminum pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, teguk. Kalau misalnya dirasakan pusingnya hilang atau enggak namanya gitu. Kalau misalnya sudah minum sampai 3 gelas enggak hilang, berarti memang pusingnya bukan karena hiponatremi, mungkin pas CM-nya enggak turun-turun kali. Dari Bu Hana berarti puasanya naik ke 20 jam ya, Pak? Ya silahkan, gampangannya gitu. Atau mau nyoba omat, gampangannya gitu. Baik, Pak Andika. Bapak Ibu, kalau mau meningkatkan BB yang sehat ada topik khusus nggak? Bukannya sombong. Ya, luar biasa Pak Steph. Nah, ini yang makanya aku tadi bilang, Pak Step kok habis makan nggak ngantuk? Lah iya, insulinnya masih sensitif. Pak Step itu kan termasuk orang-orang yang dengan insulin masih sensitif, tidak mengalami resistensi insulin. Cuma kita tidak tahu apakah dia akan mengalami skinny fat atau enggak. Itu harus di USG dulu livernya, atau mungkin CT scan, silahkan mau caranya gimana. Tapi kalau sepemahamanku kayak Pak Step, Pak Guritno itu insulinnya masih sensitif. Jadi mau makan banyak berapapun ya masih nggak masalah. Makanya kenapa kok aku tidak pakai teori kalori, karena teori kalori itu tidak menjawab pertanyaan ketika ada orang yang makan dengan jumlah kalori yang besar, dia tetap kurus namanya gitu. Tadi, pie diapain tadi? Tes apa tadi liver? Itu sebenarnya tes untuk skinny fat sebenarnya. Maksudnya orang kurus tapi ada tumpukan lemak di tubuhnya. Bisa dengan USG abdomen, atau kalau paling gampang coba aja cek SGOT, SGPT-nya gimana. Pak, berarti ini lifestyle yang harus terus dilakukan seumur hidup ya. Kalau maksudnya kalau udah target berat tercapai ya udah stop gitu. Boleh nggak? Sebenarnya aku tadi bilang sebenarnya goalnya sehat dulu, namanya gitu. Goalnya sehat dulu, turun berat badan, kemudian gampangannya keto atau intermittent fasting ini untuk buat sehat, namanya gitu. Untuk bikin sehat, namanya gitu. Exercise-nya juga untuk bikin sehat. Banyak yang bilang keto nggak sehat tuh, makan lemak-lemak terus. Itu malah persepsi yang salah, karena tujuan dari keto sebenarnya bukan menurunkan berat badan, tujuannya adalah membuat sistem tubuh itu menjadi lebih sehat, lebih fisiologis lagi. Makanya kemudian terjadi ketosis, pemakaian energi dari lemak, akhirnya berat badan turun. Namanya gitu. Ketika nanti sudah turun berat badan, ketika mau melanjutkan keto, malah bisa lebih fleksibel. Gampangannya oke, nanti mungkin paginya nggak perlu fasting, makan buah aja. Kayak food combining, jadi makan buah aja, terus siangnya makanan sesuai keto, sorenya sesuai keto, malah lebih enak, fleksibel. Berat badannya juga nggak turun drastis, namanya gitu. Dari Pak Firman, indikator supaya tahu kita sehat apa enggak, gampangnya dilihat dari mana ya, Pak Fir? Kayaknya sehat jasmani rohani ya, Pak. Ini subjektif sekali sebenarnya. Kalau mau dilihat objektifnya, 1, blood pressure-nya gimana. 2, kadar gula darahnya bagaimana. Atau HbA1c aja deh yang paling lebih objektif. 3, kalau kerja bagaimana. Maksudnya, ya aku tadi bilang, aku dulu kerja males-malesan, gampangannya sama pasien aja kadang aku marah-marahin, gampangannya gitu. Edukasi sedikit, pulang-pulang energinya habis. Nah, setelah melakukan ini tiba-tiba
Aku kalau ngomong ke pasien bisa lebih halus, aku kalau ngedukasi bisa lebih panjang, ngomongnya lebih banyak, apa itu namanya, pulang kerja masih punya energi berlebih, yang pengennya dipakai nge-mall, walau sekarang lagi nggak bisa, kemana. Baik, Pak Andika. Ya ini dari Pastet, kira-kira 1 tahun yang lalu cek SGPT, SGOT masih normal sih, Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillah, berarti mungkin Pak Step itu tidak mengalami skinny fat, fungsi insulinnya masih bagus, ya sudah tinggal maintenance saja, gampangnya gitu. Karena memang setahu saya Pak Step kan memang cenderungnya dia adalah plant-based dietnya. Dan mungkin ada yang bertanya bedanya plant-based sama keto apa? Aku melihatnya sama-sama sebenarnya fungsinya untuk mengembalikan fungsi fisiologis tubuh. Dia banyak makan sayur, cuman hati-hati ketika saya perhatikan teman-teman yang plant-based, struktur kulitnya agak kurang bagus gampangnya gitu. Jadi Struktur justru kulitnya kurang bagus, agak kempot, agak menggelambir gampangnya gitu. Karena kolagennya nggak ada. Padahal kalau di keto, karena kita masih makan lemak, sudah makan masih makan protein hewani, struktur kolagen yang dibutuhkan untuk pembentukan membran sel atau membentuk struktur integritas kulit itu masih terjamin gampangnya gitu. Jadi kelihatan kalau wajahnya itu masih bisa lebih bagus gampangnya gitu. Dan setahu saya ya, nggak pasti. Ternyata teman-teman yang plant-based itu memang terlihat kurus, terlihat sehat, tapi ternyata masih moody banget. Mood swing-nya luar biasa. baik, Pak Andika. Terima kasih. Kesempatan terakhir untuk bertanya, Bapak Ibu, kalau mau bertanya sebelum kita akhiri sesi ini. Terima kasih banyak, Pak Andika. Belum foto-foto mungkin? Oh ya, foto-foto dulu yuk. Tadi aku udah nge-screen capture beberapa sih. Oh iya, Bu Hana udah live, belum foto. Udah nanti diedit. Oh iya, tambahin Bu Hana. Bapak Ibu silahkan yang mau foto-foto bisa diaktifkan kameranya. Bentar ya Pak. Belum mandi nggak apa-apa ya. Emang apa ada mandi? Mau webinar, Pak. Cie. Nanti malam nggak pada ikut ya? Ikut dong. Disetel aja tinggal pergi. Tinggal mandi dulu sama makan. Kita gallery view ya. Bentar. Wah, Pak Step sudah siap olahraga. Ada RV, ada Pak Atet, Pak Stef. Aku mati Pak Atet kapan kesini? Kabar. Cepatlah sini. Masih enjoy jadi direktur ya. Mulai ya. Saya. Dipegangin. 3, aduh nggak bisa lebih terang lagi. Hostnya 3. gelap. Iya Pak, Hostnya ini gelap. lampunya mati di kamar. Retot. Juga aku cari cahaya. Nah, sip. 3, 2, 1, senyum. Lagi. Satu lagi. Love. Atau peace, terserah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir, sudah kumpul-kumpul di sini. Kalau ada mau pertanyaan lagi, silahkan di Derumpis ya Pak. Nanti Pak Andika jelasin. Makasih Pak Dika. Makasih Mita. Makasih banyak Pak Andika. semuanya. Bu Vina tadi udah ya? Belum foto ya Makasih tadi? Iya, Pak. Bu, ulang lagi. Udah ya? Bu Vina udah ya? Sebentar ya, saya lihat dulu yang Bu Vina. Hilang. Bu Vina tadi kayaknya belum. Bu Vina, oh udah Bu Vina. Sip. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kurang hilaf semuanya. Jadi Terutama 2020. saya.
sehat 4.5. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa 1 jam lagi. Pak Dika, thank you semua. Makasih Bu. Pak Dika. Untuk slide nanti saya share di Grupis ya. Makasih Pak Andika, semoga jadi amal jariah. Terima kasih, nanti saya share ya. Masa urung klik. Benar.